Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 592. Kenshin yang berangkat untuk melamar kerja, akhirnya telah tiba di tempat perusahaan yang dimaksudnya. Sedang si Rena dan tantenya melihat Kenshin dari belakang. Rena yang memakai mobil Lamborghini-nya dari jauh nampak memperhatikan. Kenshin itu sudah di depan perusahaan. Tantenya lalu bilang, "Oh ya Rena, memang siapa ya temanmu itu?" Tante kok curiga? Dia bukan kerjanya cleaning service. Sebab tante waktu bicara tadi, seolah dia mengerti tentang kinerja perusahaan. Apa dia pengusaha Rena? Tapi kok kerjanya cleaning service? Si Rena menjawabnya, "Oh itu dia bukan pengusaha tante. Tapi emang kerjanya cleaning service. Waktu dulu pertama bertemu dengannya, saat itu motornya menabrak mobil ini tante. Dia akan berangkat kerja, dan memakai seragamnya. Saya pun tak terima. Sebab motornya merusakkan pintu mobil ini. Tapi singkat cerita, setelah berjalannya waktu, kita malah menjadi teman tante." Tantenya pun menyahut, "Oh begitu ya ceritanya Rena. Emang si Rena temanmu itu tampan? Tante rasa kalau dia belum menikah. Mungkin sama kamu Rena." Tantenya Rena tersenyum. Si Rena pun menjawabnya, "Ah tante bisa aja bicaranya." Kemudian Kenshin ditanya security. Security yang berjaga itu berkata, Tunggu mas ini mau kemana? Saya tak pernah melihat masnya kerja di sini." Security-nya curiga pada Kenshin. Karena Kenshin orang asing. Kenshin yang menuntun motornya sambil membawa tas di belakangnya. Kenshin pun berhenti. Kenshin lalu bicara, "Oh ini pas saya mau melamar kerja. Dan ini mau ke kantor HRD. Mau bertemu dengan Ibu Ratna." Kenshin menunjukkan surat jalan. Security membacanya. Setelah dirasa meyakinkan, security itu menelpon Ibu Ratna. Dan oleh Ibu Ratna dijawabnya, "Oh ya Pak suruh saja orangnya masuk ke kantor. Sekalian saya akan wawancara kerja." Setelah mendapat jawaban itu, Kenshin pun dipersilahkan. Motornya diparkir di depan pos jaga. Kenshin berjalan sambil membawa tasnya menuju tempat yang dicarinya. Saat sampai pintu utama, tempat orang-orang yang bekerja, para pegawai kantor yang punya jabatan, Kenshin tak sengaja menjatuhkan pot bunga. Pot bunga itu terkena tangannya, hingga pecah menjadi dua di tanah. Karena suara yang terdengar keras, orang-orang yang kerja itu melihatnya. Termasuk dengan Jenna yang sedang berjalan di situ. Si Jenna melihat Kenshin, yang lagi jongkok membersihkan pecahan pot tersebut. Dan Jenna berkata, "Kamu ini siapa? Tak pernah melihat sebelumnya. Apa kamu pelamar kerja di sini? Yang akan wawancara di kantor HRD? Kalau benar begitu, potnya besok harus kamu ganti. Diterima kerja ataupun tak diterima, kamu harus menggantinya." Kenshin pun melihat seorang wanita yang sama belum dikenalnya. Dan Kenshin kemudian menjawabnya, "Iya mbak saya akan menggantinya." Lalu Jenna bicara, "Kalau gitu KTP kamu berikan security. Sebagai jaminan besok kamu akan ganti. Kalau jalan itu melihat-lihat, bukan jalan sambil tidur." Si Jenna belum apa-apa, nampak marah-marah. Padahal juga tak menyinggung dirinya. Emang sih sikapnya Jenna arogan. Biar semua orang hormat padanya. Maklum gitu, si Jenna orang nomor 2 yang ada di perusahaan ini. Kenshin lalu melanjutkan lagi untuk menuju kantor yang dimaksudnya. Sementara itu si Iwan telah sampai di desanya. Iwan yang bersama Ririn naik Lamborghini menjadi pusat perhatian bagi para warga desa. Sebab Lamborghini itu ada bunga-bunganya. Pertanda yang menaiki adalah orang yang baru menikah. Iwan pun disambut dengan meriah. Para warga pun banyak yang berkata. Salah satunya ada yang bilang, "Wah sekarang Iwan sudah kaya ya. Anaknya Ibu Karminten itu sudah sukses di kota. Iwan sudah punya mobil. Mobilnya bagus sekali." Dengar-dengar berita dari Pak Ijo, Iwan diberi kado rumah pula. Baik sekali ya temannya Iwan. Memang pantas sekali Iwan mendapatkan
Sebab kemarin saja banyak bos-bos perusahaan yang ke sini, yang membela kita. Jadi tak heran kalau Iwan akan mendapatkan begitu. Para warga pun ikut senang. Dan Iwan telah sampai di rumahnya. Turun bersama Ririn istrinya, emaknya Iwan dan saudara dekatnya. Langsung memeluk Iwan. Para tetangganya pun sama. Mereka ada yang berkata, "Wah, kita turut senang Wan. Di desa ini ada yang punya mobil mahal. Bisa dibuat tontonan warga." Dan memang benar, banyak orang mengerubuti mobil itu. Bahkan anak-anak kecil naik di atasnya. Iwan pun tak mengapa. Dan membiarkan mereka bebas semaunya. Hingga pesta kedua pernikahan Iwan dan Ririn akhirnya digelar di desa. Larissa dan Tuan Sasaki pun datang. Karena tempatnya memang tak jauh. Dan para warga pun juga menyambutnya. Menyambut Tuan Sasaki dan anaknya. Kemudian setelah itu, di tengah waktu istirahatnya, Iwan pun ditanya oleh pamannya. "Wan, apa kamu masih kerja cleaning service?" Iwan menjawabnya, "Iya paman, saya masih kerja begitu." Pamannya bertanya lagi, "Terus nanti bayar pajak mobil itu gimana Wan? Apa kamu punya uang membayarnya? Setahunnya saja puluhan juta. 10 kali gajimu pun tak cukup Wan." Karena paman lihat berita, mobilmu itu mahal pajaknya. Ririn pun mendengarnya. Ririn juga merasakan sama, sebab mobil yang dibelikan Kenshin saja pajaknya hampir 5 juta. Apalagi mobil Lamborghini, pasti lebih di atasnya. Ririn pun terdiam tak ikut bicara. Di tengah itu malah Larissa datang. Larissa yang dulu wanita sombong tak mau bergaul dengan warga desa. Bahkan sangat sombongnya, warga desa pun tak boleh dekat-dekat dengannya. Namun Larissa sudah berubah. Berubah karena mengenal Kenshin. Kemudian Larissa yang datang itu malah bicara, "Oh ya Mbak Ririn dan Mas Iwan. Nanti kalau setelah bulan madu selesai, silahkan datang ke rumah saya. Akan saya perkenalkan dengan teman-teman komunitas mobil mewah. Jadi nanti Mas Iwan dan Mbak Ririn ini bisa ikut jalan-jalan bersama kita." Larissa bicara itu nampak tenang. Karena dirinya sudah terbiasa. Sebab dia sendiri punya 4 mobil mewah. Ferrari, BMW, Lamborghini dan Mercedes. Iwan yang mendengar itu, jadi deg-degan jantungnya. Mau dikenalkan oleh Larissa pada teman-teman komunitasnya. Iwan pun hatinya deg-degan. Dan Iwan bicara di hatinya, "Kemarin beli penuh bensin mobil itu saja. Uang gaji untuk 1 minggu. Apalagi nanti diajak jalan-jalan. Bisa-bisa mobilnya berhenti. Tak bisa beli bensin." Terlebih Iwan masih memikirkan akan biaya perawatan dan pajaknya. Iwan pun pusing jadinya. Meski punya mobil Lamborghini, Iwan masih bingung dibuatnya. Mau bergantung pada Ririn, tentu Iwan tak mau. Dan Iwan menjawab Larissa dengan tersenyum kebingungan. Iwan berkata, "Iya Mbak, baik. Nanti bersama Ririn saya akan ke sana." Waduh, Kenshin dan Kaori rupanya salah perhitungan. Memberikan hadiah pada Iwan, tapi di luar kemampuannya Iwan. Sedang di perusahaan sebelumnya, Kenshin sudah tiba di tempatnya. Langsung Kenshin ditanya, "Oh ya Masnya mau melamar kerja apa ya di sini?" Yang tersedia ada 3, cleaning service, office boy dan sopir. Kenshin menjawabnya, "Oh ini Bu, saya selama ini kerjanya cleaning service. Jadi punya pengalaman di situ." Dan Ibu Ratna itu pun membalasnya, "Oh kalau gitu sebentar ya, saya telepon atasan dulu." Kemudian Ibu Ratna itu menelpon Jena. Jena pun menjawabnya, "Oh ya Bu Ratna, ada apa telepon saya?" Ibu Ratna pun bertanya, "Oh ya Mbak Jena, tadi Pak Jeffrey papinya ke sini. Katanya Mbak Jena sedang butuh sopir ya, yang dicarikan dari pelamar kerja. Kebetulan ada orang yang terakhir yang melamar di sini. Karena semuanya sudah ditempatkan di posisinya. Kalau Mbak Jena berkenan, ini orangnya akan saya terima." Jena pun menjawabnya, "Oh ya benar itu Ibu Ratna. Maksudnya sopir perusahaan. Sekalian juga merangkap sopir rumah. Yang bisa mengantar saya ataupun papi. Asalkan dia masih muda tak mengapa. Diterima saja Ibu Ratna." Dan Ibu Ratna pun mengiyakan. Kemudian bilang ke Kenshin, "Oh ini ya Mas, baru saja saya mendapat info dari atasan. Yang tersisa pekerjaan di sini hanya tinggal menjadi sopir perusahaan. Apa Masnya bersedia? Apa Masnya bisa mengemudikan mobil?" Kenshin menjawabnya, "Oh baik Bu, saya bersedia."
Dan saya bisa mengemudi mobil. Kenshin pun diterima. Si Jenna pun belum tahu kalau sopir yang akan mengantarnya nanti adalah Kenshin, anak dari bos besar yang memiliki banyak perusahaan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya